benar juga sih. Kenapa kita ketemu Tuhan tuh harus sopan gitu. Karena kan dia Sang Pencipta gitu. Dia yang suci lah. Tuhan itu kan suci ya. Kalau kita ketemu Tuhan dengan nggak sopan, apakah dia nggak marah? Jadi di guru ngaji itu istilahnya teman-teman yang lain tuh muslimah semua. Iya betul. Dan Kezia nyanyi yang sekolah minggu. Iya betul. Makanya. Sama gereja gimana? Intens gitu. Responnya itu. Aduh, kalau sama gereja gimana ya? Lebih ya nanyanya ke mama ya, balik gitu kan. Si Keisha sekarang udah nggak ke gereja lagi nanyanya gitu. Walaupun sudah tahu ya. Iya pasti dong. Balik lagi namanya viral kan tuh video. Mama cuman bilang ya udah tinggal dikeluarin aja namanya dia. Kan ya yang udah nggak jadi anggota gereja kan Keisha doang. Saya kan masih di sini kata mama gitu kan. Mau dia agamanya apa, dia kan tetap anak saya kata mama. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ukti Kezia. Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan di Rukun Podcast. Tapi studionya studio Kodondi. Ini kayak agak-agak gitu ya. Emang agak rumit sih kalau ngejelasin sama Kodondi. Tapi alhamdulillah kita bisa pakai ruangannya. Tapi harus pakai ininya nih, promosiinnya nih, motornya dia. Jadi sahabat Rukun, Kezia ini seorang mu'alaf. Dan ini baru mu'alaf. Tapi biasanya kan kalau kita ngomong mu'alaf itu kan suka diprotes. Karena ini kan mu'alaf udah 5 tahun yang lalu, 60 tahun kan bukan mu'alaf lagi gitu. Iya, tapi mu'alafnya Kezia ini di kapan? 1 hari sebelum Ramadan. 1 hari sebelum Ramadan, berarti 1 bulan ya. Iya. 1 bulan, Masya Allah nih baru nih mu'alaf fresh nih. From the oven nih. Nah, Kezia tinggalnya daerah mana? Tinggal sih kalau orang tua di daerah Bekasi. Daerah Bekasi. Iya. Oke, orang kota nih. Tapi suku daerah orang Bekasi. Suku sendiri sih kan kalau mama itu ada turunan Chinese, tapi ada Jawa sama Sundanya juga. Tapi kalau papa itu turunan Chinese juga, Chinese Jawa. Oh, Chinese Jawa. Iya. Oke, menarik. Berarti secara keluarga berarti udah cukup mix ya? Iya. Dari betul. Muslim sama non-muslimnya. Betul. Oke. Nah, pertanyaannya nih yang paling basic nih. Kan mu'alaf kan 1 bulan yang lalu. Iya. Usia kan udah 20-an nih ceritanya. Iya, kenapa tiba-tiba kenalan sama Islam dulu deh? Jadi sebelum mu'alaf nih kok kenal Islamnya gimana sih? Sebenarnya untuk basic kenal Islamnya sendiri itu flashback ke belakang. Mama itu kan mama sama papa tuh kebetulan pisah. Terus mama menikah sama orang Muslim. Itu mu'alaf. Mama sempat mu'alaf. Itu usia kelas 2 SD. Kezia kelas 2 SD? Ya, dan di situ belajarlah tentang Islam. Sampai sempat tamat Iqra, udah masuk ke Al-Quran. Seiring waktu berjalan, balik lagi. Gitu, ke agama Kristen. Nah, kalau untuk kenapa sekarang kok bisa gitu. Karena kan banyak yang nanya juga kok bisa gitu. Karena kan kalau itu balik lagi ya, keyakinan itu kan milik masing-masing. Betul. Dan prosesnya itu orang nggak tahu seperti apa. Dan beda-beda nggak bisa iya, sama-sama. betul. Dan bukannya gimana-gimana ya, cuman sering juga selama 4 tahun itu saya nyari tahu tentang agama saya sebelumnya sama agama yang sekarang saya anut, sama sama Islam, itu kok banyak yang melenceng gitu. Dari yang maksud saya kok ajarannya kayak gini sih, bukannya bisa diselesaikan pakai logika kita gitu. Terus dan selama 4 tahun itu bukannya yang pure nggak ke gereja, ada ke gereja beberapa kali, cuman kok hatinya udah nggak ke situ gitu. Tahun berapa itu? Itu 2021-2022. Oke. Masih 2 tahun yang lalu ya? Iya, itu masih ke gereja pas tahun itu ke gereja beberapa kali lah. Sampai kok sayangnya yang nggak nyaman gitu.
Nggak nyamannya apa? Feeling aja atau memang merasa ada perbedaan dari penjelasan atau keyakinan? Dari penjelasannya sama kok hati saya kayak nggak kesini gitu. Terus setiap dengerin kan kalau di gereja itu ada pendeta juga yang khotbah gitu. Kok khotbahnya nggak masuk di nalar saya gitu. Ada beberapa khotbah gitu. Sampai satu hari itu saya pernah dimimpiin. Dimimpiinnya itu gini, kamu tuh maunya kemana? Oke. Yang itu ngomong siapa? Saya nggak ngelihat itu siapa, bentuknya seperti apa. Yang saya lihat tuh sosoknya cuman, karena saya mau ngeliat mukanya tuh nggak bisa. Ya intinya namanya mimpi kan abstrak lah ya. Tapi itu ditanyain. Iya, itu tuh jelas di kuping saya. Kamu tuh maunya kemana? Kalau memang mau ke Islam, jalanin yang benar. Kalau memang mau ke Kristen, jalanin yang benar gitu. Cuman di situ saya nanya, hati saya tuh kemana gitu. Terus seiring berjalannya waktu, saya itu kadang kan kalau bawa motor tuh, kalau kita macet suka bengong. Oke. Nah, kadang tuh kalau misalnya saya bengong atau mikir sendiri, kadang-kadang tuh pas bengong itu keucap kayak lafal bahasa Arab gitu. Cuman saya nggak tahu itu apa. Apa lafalnya apa? Nah, kalau ditanya lafalnya itu apa, saya kadang suka nggak inget gitu. Cuman saya tahu itu tuh bahasa Arab gitu. Sampai kok saya ngucap itu gitu. Nggak sekali dua kali gitu. Dan setiap ngucap itu kok hati saya kok kayak deg-degan gitu ya. Oke. Kayak ngerasa ini ada yang aneh nih. Kenapa? Itu apa dari A lafalnya? Dari A apa B? Kalau A kan asyhadu. Bukan. Dari kayaknya lebih seringnya tuh lafal yang saya inget la ilaha illallah. Oke. Itu. Jadi setiap bengong, kadang tuh kalau lagi ngobrol sama teman saya, itu kayak ngucap sendiri. Lo kenapa gitu, itu kan. Dan saya jadi penasaran, dan setiap saya ngelihat teman-teman saya yang sholat, ada pertanyaan saya gini, oh enak ya jadi muslim itu dia tuh menurut buat menghadap ke Tuhannya, buat berkeluh kesah sama Tuhannya, sopan. Yang tidak sopan seperti apa? Pakaiannya tertutup. Oke. Maksudnya sopan itu pakaiannya rapi, tertutup. Gitu. Karena kan memang konteksnya itu kalau menurut saya benar juga sih. Kenapa kita ketemu Tuhan tuh harus sopan gitu. Karena kan dia sang pencipta gitu. Dia yang suci lah. Tuhan itu kan suci ya. Kalau kita ketemu Tuhan dengan nggak sopan, apakah dia nggak marah? Di situ loh. Nyambung. Maksudnya ketemu Tuhan ya benar harus sopan gitu. Akhirnya saya mempelajari lagi. Itu prosesnya itu dari pas saya ke gereja juga, itu saya tuh tetap mencari tahu tentang Islam juga gitu. Sampai, itu 2022 ya? Sebenarnya mencari tahunya dari 2001 2022. Oke. Sampai akhirnya di 2023 itu saya benar-benar yang nggak ke gereja. Terakhir tuh ke gereja 2022 itu sekitaran bulan Agustus atau Septemberan. Kenapa? Maksudnya dari pembelajaran selama 1 tahun 2 tahun itu memutuskan udah nggak ke gereja lagi. Nggak nyaman. Udah mentok, udah klimaks tuh. Iya, kayak nggak gitu. Maksudnya ada penolakan di sayanya gitu. Terus dapat bisikannya yang itulah yang tadi saya sebutin. Dan ya udah saya belajarin lagi. Tadinya tuh 2023 itu mau syahadatnya tuh pas itu. Cuman dimatengin lagi. Saya sharing juga sama teman-teman saya, sama orang-orang terdekat saya gitu. Bener nggak? Lu jangan pindah tuh karena seseorang atau karena ngikut-ngikutan doang. Oke, iya dong. Karena kan kalau misalnya kita pindah karena orang atau dekat sama orang doang atau circle kita doang, nanti kita circle-nya berubah, ya masa agama kita mau ikut berubah juga, iya, gitu benar. Kan? Itu di hold dulu akhirnya 2023. Oh oke, benar. Saya lebih yakinin lagi kan sampai
terakhir tuh gongnya, bener-bener gongnya. Enggak, gue udah yakin, maksudnya gue tuh maunya ya udah ini pilihan gue, agama gue yang sekarang gue milihnya ini, ya itu udah hak gue gitu. Mau orang mau ngomong apa ya itu kan perjalanan gue seperti itu ya begitu. Berikut juga dengan resikonya juga udah dipikirin betul. Tuh. Karena so far kalau misalnya itu udah diskusiin dulu kan sama mama, sama keluarga. Keluarga papa, sama mama papa sih lebih diskusiin. Jadi prosesnya memang nggak tertutup ya? Enggak, kalau sama orang tua sih lebih, ya udah lebih terbuka juga. Karena kan papa sekarang kondisinya memang udah mualaf. Papa tuh setelah berpisah sama mama, dapat istri orang Muslim, orang Islam. Nah, papa mualaf dengan anak-anaknya dia sekarang. Dan karena mama basicnya itu keluarganya campur-campur, ada yang Muslim, ada yang Islam, ada yang Kristen. Jadi kayak Lebaran, Natalan itu ya udah kita tetap nggak kumpul, kaget, gitu. Jadi ya mama juga cuma mesen kalau memang mau pindah ya bukan karena seseorang. Oke. Justru malah dikasih nasihat yang bagus ya. Iya betul, karena kalau misalnya karena seseorang doang ya nanti di tengah jalan pasti akan ada masalah gitu, akan goyang lah. Entah itu orangnya ninggalin elu atau orangnya itu ya diambil sama Tuhan. Kata mama kan gitu. Oh iya udah yakin, saya bilang gitu, saya udah yakin gitu. Ya udah akhirnya pas itu saya minta sama kebetulan calon saya, coba dong ayo cariin orang yang bisa mualafin saya. Oke. Itu pun nyarinya kurang lebih kayak dari Januari, tadinya dari mau Januari, Februari kok nggak nemu gitu. Akhirnya nggak nemunya kenapa? Maksudnya kalau bayangan saya nih ya, ibaratnya kalau mau mualaf kan bahkan di masjid atau bahkan ketemu sama orang yang terdekat dan dia mengerti secara keislaman ya bisa syahadat. Nah, kadang kan kita tuh sebagai orang awam kalau misalnya langsung ditimpa tentang Islam tuh kaget betul dong. Oke. Nah, akhirnya kenapa bisa nemu Kodondi? Karena kan perjalanannya hampir sama nih, ritmenya tuh hampir sama. Mualaf sama Kodondi? Iya, kebetulan sama beliau. Karena kan beliau juga paham tentang kristologi kan. Oh benar, berarti pandangan saya selama ini apa yang menurut saya janggal tuh, oh bener loh gitu. Dan pas saya datang ke studionya beliau kan. Itu yang 1 bulan yang lalu itu ya, saya lihat kok Bible banyak gitu. Ini banyak. Dan macam-macam ya, tahunnya juga dari 1940 juga ada ini juga. Nah itu maksudnya. Dan sampai akhirnya kenapa Alkitab itu kok bisa berubah-ubah gitu isinya, ada yang berubah, ada yang dihilangkan gitu. Terus jadi benar gitu apa yang selama ini saya pertanyakan ya udah terjawab semua itu sama beliau. Dan itu semakin klimaksnya di situ tuh, iya, akhirnya mau mualaf di situ. Masya Allah, luar biasa. Gitu. Cuman tadi agak pertanyaannya muncul ketika dari awalnya berarti dari lahir non Muslim. Betul. Sampai akhirnya pernah menjadi seorang muslimah di usia kelas 2 SD. 2 SD. Kaget nggak? Maksudnya kan 2 SD ibaratnya sebelumnya mungkin ke gereja atau ke tempat ibadah keyakinan sebelumnya, tahu-tahu dihadapkan dengan sholat misalnya. Pas kelas 2 SD itu ya? Iya. Kalau pas kelas 2 SD itu mungkin kalau pas saat itu namanya masih anak-anak, kita juga belum ngerti kan. Kaget ya pasti ada gitu. Apalagi pernah ada pengalaman pas sama guru ngaji kan kita disuruh nyanyi. Iya. Karena kan yang saya tahu saya nyanyi itu ya sebelumnya dia Kristen itu saya itu nyanyi anak sekolah minggu kan. Oke. Nah saya nyanyi anak sekolah minggu, guru ngaji saya cuma ngomong gini, nadanya agak tegas, kayak mungkin bagi anak kecil itu marah gitu. Kamu jangan nyanyi lagu itu, nggak boleh gitu. Itu yang bikin saya shock. Kenapa ya, namanya anak kecil kan cuman dikasih tahu langsung gitu. Jadi di guru ngaji itu istilahnya teman-teman yang lain tuh muslimah semua. Iya betul. Dan Kezia nyanyi yang sekolah minggu. Iya betul. Makanya di situ teman-teman juga ngeliatin kan.
Terus namanya anak kecil usia segitu, saya cuma ngomong, ya saya taunya cuma lagu itu Bu, bener nggak sih di situ kan. Terus akhirnya saya pulang tuh ke rumah, saya tanya sama mami, mami aku tadi disuruh nyanyi. Tapi kan aku taunya lagu sekolah minggu. Mami cuma bilang, ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan itu guru ngajinya ngasih tahu, bukannya nggak ngebolehin. Ya, padahal sebenarnya marah juga kan, kaget kali ya. Guru ngaji mana sih nggak kaget? Maksudnya nggak kebayang aja gitu kan. Tapi emang maksudnya waktu ngaji suruh nyanyi itu apa? Maksudnya salawat ya mungkin ya kali ya. Iya mungkin kali ya pada saat itu. Iya. Mungkin coba baca salawat dong atau apa gitu, irama-irama yang Islami. Betul. Cuman kan ya namanya kita juga itu posisi masih ikro berapa ya? Ikro awal-awal deh kayaknya. Nah, waktu dari menjadi seorang muslimah, lockout lagi berarti di kelas? Oh, pas kelas 3 SD. Oh, berarti cuma setahun ya? Iya. Oke, itu kenapa? Maksudnya nggak bertanya lagi loh, bukannya kemarin ngaji setiap sore atau sekarang hari Minggu lagi? Kan balik lagi ya Mas, kalau gitu tuh apa namanya? Masih anak kecil, yang mikirnya tuh masih nggak sampai sejauh itu ya mikirnya ya. Oh ya udah saya ngikutin ibu saya gitu. Terus dan karena saya yang ngomong waktu itu tuh saya yang ngomong sama mama. Karena setelah kejadian itu saya bilang, mama aku mau ke sekolah minggu aja gitu kan. Karena mungkin ya anak kecil dimarahin gitu jadi jiper lah. Iya benar. Ya udah nggak usah kata mama gitu kan. Tapi ya udah tuh saya tetap jalanin sampai puasa pun saya ingat saya masih ikut puasa pada saat itu. Mama ngajarin ya udah kalau misalnya nggak bisa puasa 1 bulan full, setengah hari aja belajar kan istilahnya. Enggak bisa kok kata gue gitu kan. Ya udah akhirnya 1 bulan full itu ya puasa. Full. Wow. Walaupun beda ininya, beda server tapi tetap aja ya. Gimana ya? Awal-awal sih, lama banget sih ini jawabnya gitu namanya. Lama-lama terbiasa ya. Iya, ya udah namanya anak kecil kan. Iya. Apalagi kalau main, apalagi lah pas lagi ngaji gitu kan ya udah nggak keingetan lah sama waktu. Nah, kejadian namanya masih kecil tadi kan ngikut orang tua, dan memang kalau di ajaran Islam itu kan menjadi seorang muslim atau muslimah itu kan bukan karena mengikut, akhirnya kan bagaimana kesadaran sendiri. Betul. Itu kan. Nah, itu sempat terganggu nggak dengan pemikiran waktu lagi mencari hidayah nih tentang Islam? Kan dulu saya juga muslim gitu kan, terus saya juga ikut ngaji segala macam, dengan merasakan ada 2 keyakinan yang berbeda dijalanin nih. Akhirnya memilih Islamnya itu ada gejolak nggak? Kalau untuk gejolaknya sendiri sih nggak ada ya, karena ya balik lagi karena ada bisikan itu lebih kayak ditekanin kamu tuh maunya kemana gitu. Jadi memang udah dipikirin sih, kalau misalnya nggak dipikirin kan pasti ada pertanyaan di dalam hati kita atau di diri kita tuh, bener nggak ya yang gue ambil gitu. Iya. Karena kan kalau ini kan istilahnya saya yang nyari, saya yang memutuskan gitu. Jadi untuk gejolaknya sendiri sih lebih ke sekarang tuh ya udah pasrahin aja sama Allah gitu. Oh, masya Allah. Nggak tahu mikirnya kan udah dewasa ya. Wah, ini beneran server yang gue pilih ini sesuai nggak ya gitu misalnya. Itu kebayang nggak itu kayak gitu? Kalau itu mungkin sempat ada kebayang kayak gitu ya pas masih ke gereja gitu kan. Begitu mantapnya itu ya pas ada bisikan itu, sambil nyari tahu kan. Oh benar, sampai akhirnya ketemu Kodondi, ya udah. Iya. Ibaratnya kalau Kodondi itu udah ngebungkusnya lah ya. Tinggal di platingnya lah. Iya. Emang kacau sih kalau beliau itu. Jangankan yang non muslim, yang muslimnya sampai panas ini kalau dijelasin semua, tapi kan berdasarkan ilmiah, Waktu memutuskan menjadi seorang mu'alaf dengan keyakinan yang alhamdulillah sudah 100% lah. Sudah ikhtiar, sudah cari tahu segala macam. Tapi kan di Islam kan beda nih. Berbedanya sholat 5 waktu, bukan seminggu sekali. Terus dengan puasa 1 bulan full. Belum ada aturan-aturan yang lain. Ya istilahnya bisa jadi kalau bahasanya lebih ribet lah. Iya.
Ada kepikiran gitu nggak waktu masih mencari hidayah? Kepikiran sih pasti ada. Ribet nih gua nih misalnya. Karena kan gitu. pasti, aduh kerja, belum lagi kerja. Mm-mm. Pasti kan ada waktu kerja gue tuh yang berkurang gitu kan. Belum sholat zuhur lah, asar lah, lohor lah, maghrib lah. Apalagi yang subuh ini kan, pagi-pagi. Aduh. Asli, yang muslim aja kayaknya berat. Saya aja masih berat, Mbak. Tapi ya insya Allah namanya belajar terus ya untuk konsisten. Nah, balik lagi, yang saya yakinin, jangan dibikin ribetnya, jangan dibikin susahnya gitu. Itu tuh justru dengan adanya waktu itu, saya belajar kayak, oh ternyata Allah itu malahan bikin manusia itu hidupnya lebih teratur, betul. Bangun pagi gitu kan. Paling mentoknya kan ibadah jam 7 kan. Ya. Setengah 8 lah, jam 7, setengah 8 lah itu Isya. Jadi lebih bisa manage waktu kita, lebih teratur juga buat hidup kita, bangunnya, beraktivitas seperti apa. Gitu sih lebih ya udah. Iya. Menarik. Nah, ketika menjadi seorang muslim dan alhamdulillah sama ibu kan ibaratnya disupport lah ya. Betul. Makan dinasihatin kalau sudah milih harus benar nih gitu. Betul. Ya. Tapi kok dengan keluarga yang lain tidak ada masalah? Kalau untuk keluarga yang lain masalah pasti ada ya. Walaupun sudah mix itu ya. Iya, kita bohong istilahnya kalau sampai nggak ada masalah itu bohong. Tetap ada cekcok sama keluarga yang lain. Cuman saya mikirnya, ya mereka mau judge agama saya sekarang itu terserah mereka gitu. Cuman balik lagi, jangan sampai ngejudge-nya itu sampai yang ngedoktrin. Saya nggak suka gitu. Ngedoktrin itu artinya minta untuk kembali lagi. Iya, dan kayak ngejelekin agama yang saya anut sekarang gitu. Maksud saya ya udah, kita udah tahu keluarga kita tuh emang dasarnya padahal nggak cuman Kristen atau Muslim, Islam doang loh gitu. Iya. Ya udah, kita saling menghargai lah gitu. Toh juga saya nggak yang sampai ngejelekin agama saya sebelumnya kan. Saya pun ngomong ya balik lagi, ini kan tentang keyakinan saya. Istilahnya negara aja membebaskan saya untuk memeluk keyakinan gitu. Di situ sih. Ya paling kalau orang atau yang keluarga itu cekcok, ya udah saya lebih sayangnya ke saya yang menutup diri. Lebih baik gitu daripada saya ngotorin hati saya kan. Iya, daripada berdebat juga. Betul. Sesuatu yang memang sudah punya pilihan yang lain, ya kita aja pilihan sendiri, tidak mau diintervensi gitu. Betul. Kan. Dihindari debat ya berarti. Iya, ya. betul. Masih sampai sekarang? Masih. Masih Nggak ya. menutup kemungkinan itu masih. Walaupun mungkin sekedar sekilas atau misalnya satu patah dua patah kata. Saya kalau misalnya udah mulai menjurusnya ke situ, saya lebih ganti topik yang lain deh. Gimana caranya saya ganti topik yang lain deh, atau ya udah saya akhirin aja gitu chatnya. Oh, chat-chatan. Iya, chat, entah itu chatnya atau misalnya pas lagi ngobrol langsung face to face gitu. Chat-chatan juga arah-arahnya ke sana ya. Iya, betul. Wow, berarti sensitif ya. Luar biasa sensitif ya. Nah, kalau alhamdulillah sekarang musliman ya selama 1 bulan. Iya. Kaget nggak waktu puasa? Kan waktu itu sebulan itu kan masih kecil. Sekarang kan 1 hari sebelum Ramadan gimana dibilang ngejalanin? Kaget sih enggak. Taraweh nggak? Taraweh ya saya mah jujur aja gitu, masih bolong gitu. Ya kan sunnah. Iya. Ini kan wajibnya harus diinin dulu. Iya, kalau untuk puasanya ya dijalanin sih, alhamdulillahnya gitu. Kalaupun nggak dijalanin ya benar-benar pas ada halangan gitu. Ibadah apa sih yang paling kaget atau menjadi pertanyaan bahkan sampai sekarang, ini kenapa ya harus begini ya gitu? Lebih ke yang mungkin kan ada sholat sunnah join juga tuh. Oh oke. Muslim tuh ada sholat, ya betul. Lebih ke situ sih, cuman itu masih terus saya pelajarin gitu. Nggak yang mentah-mentah. Aduh, gue udah nggak sanggup deh, gitu enggak. Lebih baik, oh ya udah kita belajar pelan-pelan, namanya kan kita baru masuk ke sini, ya udah kita lebih dalemin lagi gitu. Ya kan selalu ada permulaan lah ya dalam segala sesuatu ya, biar nggak kaget juga. Tapi BTW waktu sholat akhirnya pakai bahasa Indonesia dulu atau gimana?
awal-awal sholat itu lebih sering minta ditemenin kali ya. Karena tapi kan juga ada suami ya. Maksudnya diajarkan. Bukan, masih calon. Oh, masih calon. Iya, masih calon suami, kebetulan kan Islam gitu. Saya lebih ya udah ayo kita berjamaah aja biar saya juga belajar gitu. Jadi dianya yang lebih ngajarin saya gitu. Iya. Sampai karena manusia kan lebih nyambungnya itu denger suara gitu kan. Yeah. Daripada kita suruh baca, kita ngafalin. Asli. Gitu. Apalagi kalau misal mualaf kan baca yang Arab kan kaget iya, kan. Betul. Saya cuman bilang kamu baca aja yang gede gitu. Nanti biar saya ngikutin, saya keinget gitu. Ya alhamdulillahnya jadi udah banyaknya nyantol sih sampai belajar ke Iqra lagi itu saya minta ajarinnya sama dia. Huruf hijaiyah ya. Iya. Tapi sekarang udah insya Allah ya. Iya, Atau insya bulan ini ya Allah. hijaiyah ya. Misalnya sa, sya, misalnya gitu ya. Kalau belajar sama dia nih kita ngelafalnya aja salah, nggak sesuai persepsinya dia tuh saya ulang gitu. Saya sampai ngomong nggak bisa apa gitu, nggak bisa di skip atau misalnya lewatin ya. Jadi metode jadi itu bikin saya nggak mumet juga sih. Dia ngasih metodenya tuh, oh ya udah belajar aja, nyebut saya diituin diulang-ulang gitu, biar kebiasaan kata dia gitu kan. Karena emang di huruf sa itu kan lain penempatan lidah, bunyinya juga lain bener. Asli, dan artinya juga bisa berbeda kalau nanti sudah baca Al-Quran ya. Iya, ya udah makanya kan saya bilang juga ke Kodoni pas di studio pas habis mualaf, nggak usah deh kok, saya belajar aja sama calon saya gitu. Karena kebetulan juga kan beliau ya udah lulusan pesantren. Oh, ngetes juga nih gitu. Bener gak nih? Bener gak nih lulusan pesantren ya? Waduh. Oh gitu ya orang perempuan ya. Ada intrik-intriknya ya. Alhamdulillah. Tapi dengan kondisi sekarang nih, sudah 1 bulan gitu kan merasakan Idul Fitri. Iya betul. Perasaannya gimana di Islam nih dengan segala ibadahnya, belajarnya? Wow sih, kayak. Wow ya. Oh gini ya, lebih ya berserah semuanya ke Allah tuh. Kadang tuh kayak, ya Allah udah nggak sanggup gitu. Nggak sanggupnya? Kayak misalnya tentang kehidupan, kita ngomong tentang kehidupan gitu. Kalau dipikir sama logika dengan income kita sekarang gitu, sama kebutuhan kita tuh, ya Allah ini tuh kayaknya nggak sanggup gitu. Udah nyambung itu bener banget sih. Udah dihitung-hitung gitu kan, karena saya tuh diajarin. Karena kebetulan juga sekarang saya ngambil kuliah manajemen, jadi segala sesuatu kan dihitung kan gitu kan. Aduh nggak nutup nih, gaji saya segini, pengeluaran saya segini, nggak nutup nih, ya Allah gitu. Ya alhamdulillahnya ada aja gitu rezekinya. Tapi itu benar banget sih. Saya nih ibaratnya bener-bener nggak nyambung. Kalau ngomongin pengeluaran pemasukan ya, maksudnya dengan rate gaji alhamdulillah sih bersyukur walaupun berapapun ya. Kalau dibilang pengeluaran, apalagi sekarang udah menikah, punya anak, tiba-tiba pingin kesana kesini, ya tadi kalau dibilang masuk logika nggak masuk logika asli. Dari mana aja sih memang rezekinya itu ya? Kayak udah hopeless banget kan. Aduh, udah tanggal segini, uang tinggal segini. Wah, udah deh. Ya alhamdulillah ada aja teman, yuk kerja gitu kan. Ngerjain gue ada acara nih, lu jadi MC gitu kan. Karena kan kebetulan sempet ngambil public speaking juga kan. Oh ya udah, jadi lumayan deh tuh income-nya. Itu tuh bener-bener nggak bilang sama temen, lu kalau ada acara kasih tahu gue ya. Nggak nawarin diri itu bener-bener pure dia yang minta, lu jadi MC merit gue ya gitu. Kayak di kantor juga. Ya udah nanti ada acara di kantor jadi MC ya gitu kan. Maksudnya benar-benar nggak expect sampai ke situ gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Benar-benar min haitsu la yahtasib rezekinya itu benar tidak disangka-sangka tuh. Betul. Tapi BTW Kizia, tadi ngomongin kantor. Kaget nggak kantor? Maksudnya kan waktu itu ya narasumber kita ketika convert, ketika login itu bermasalah sama kantor. Bahkan diancam loh. Kalau yang dulu. Nah kalau misalnya sendiri gimana kalau di suasana di kantor? Kalau kaget untuk nggak?
di kantor kebetulan kan yang tahu di kantor itu kan saat ini tuh baru orang ruangan sama HRD doang. Karena kan sempet trending tuh. Iya, viral dong, viral dong. Makanya di situ orang kantor tuh ngirim ke saya, ada di TikTok. Loh, kok di TikTok gitu maksud saya? Oh bukan, tapi bukan akunnya Kodondi gitu. Oh bukan? Bukan, banyak akun-akun tuh di TikTok yang akun-akun Islam, akun-akun pribadi juga ngambil lah itu potongan video ya, potongannya. Maksudnya bagus sih niatnya gitu, namanya itu kan dakwah gitu lah, kita juga berbagi informasi gitu ya kan. Cuman nggak expect sampai ke situ seviral itu tuh. Waduh. Ya kan podcast sama Kodondi. Kodondinya lagi viral juga ini. Waduh. Makanya awalnya kan pas ditanya sama Kodondi, ini nggak apa-apa di itu di YouTube. Ya saya sih nggak masalah kok. Saya bilang gitu kan, nggak apa-apa lah di upload aja di YouTube, saya bilang gitu kan. Makanya sampai keluarganya Mama tuh pada tahu tuh juga dari TikTok dan Instagram. Gimana responnya tuh? Maksudnya kan tadi mix ya, atau maksudnya background dari keyakinan sebelumnya kan pasti lebih dominan iya. tuh. Kalau misalnya itu ya itu cuman nanyanya ke Mama, si Keisha Islam sekarang. Ya Mama cuman ngomong ya udah biarin aja, dia juga udah gede, dia tahu mana yang baik mana yang buruk. Ya udah itu udah pilihannya dia kalau sampai dia memeluk Islam sekarang gitu. Ya tinggal kita gimana cara menghargainya aja gitu. Kalau Mama sih ya, Mama lebih dia yang menengahi sih. Berarti ibaratnya tetap dalam tanda kutip membela keyakinan dari anaknya yang baru gitu, tanpa harus menyalahkan atau dengan keyakinan sebelumnya. Betul. Bahkan ibu sendiri masih keyakinan masih non-muslim kan? Non-muslim. Di situ sih. Cuman kalau Papa kan emang udah mualaf duluan, jadi Papa tuh yang support aja. Alhamdulillah sekarang anak Papa udah satu jalan lah kata dia. Gitu. So, komunikasi masih intens ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya masih. Terus sama gereja gimana? Intens gitu? Responnya itu. Aduh, kalau sama gereja gimana ya? Lebih ya nanyanya ke Mama ya, balik gitu kan. Si Keisha sekarang udah nggak ke gereja lagi, nanyanya gitu. Walaupun sudah tahu ya. Iya pasti dong, balik lagi namanya viral kan tuh video. Mama cuman bilang ya udah tinggal dikeluarin aja namanya dia, kan ya yang udah nggak jadi anggota gereja kan Keisha doang, saya kan masih di sini kata Mama gitu kan. Mau dia agamanya apa, dia kan tetap anak saya kata Mama sih. Mama saya seperti gitu. itu ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Di situ sih. Oh ya udah, saya bukannya nggak mau mikirin keluarga saya yang lain, karena gini, saya cuma mikir ya udah fokus saya kan orang tua saya gitu kan. Saya butuh support pun jadi dari orang tua saya gitu. Kalau misalnya orang tua saya nggak support ya mungkin saya nggak bisa berdiri setegak ini sekarang gitu kan. Jadi saya cuman kalau orang mau ngomong apa ya udah itu opininya orang, kita nggak bisa merubah opini orang itu. Cuman daripada saya ngotorin hati saya, ya udah lebih baik ya saya nggak dengar atau saya yang pergi gitu, saya yang menjauh gitu. Ya itu sikap lah, ya, cara. Karena itu kan ya udah cara kita masing-masing. Kayak mereka punya opini tentang saya juga punya opini juga, caranya juga untuk ya udah gitu. Keren sih, masya Allah. Ya semoga dengan 1 bulan ini gitu kan, apapun yang akan nanti mungkin ada ujian, nanti juga mungkin pasti ada cobaan. Bahkan kan namanya mu'alaf itu kan bahasanya kan bukan selesai dari situ aja, betul. Justru permulaan nih. Ya orang dibersihkan dosanya. Sebelumnya kan juga dibersihkan ya. Gitu ya. Double clean. Ngalah-ngalahin pakai itu kan ya skincare. Iya tuh, bersih. Tapi kan biasanya kalau yang bersih itu kan ya cobaannya lebih luar biasa. Iya betul, luar biasa. Makanya kadang saya sebagai host yang Islam dari lahir aja, atau mungkin sahabat rukun juga yang nonton itu, kita sering ibaratnya bukan cuman seru mendengar ceritanya yang beda-beda aja, tapi kita bahkan wah kalau gua kayak gitu nggak bakal bisa deh kayaknya. Karena ujian orang beda-beda tadi ya, menemukan hidayahnya juga beda. Wah
kayaknya nggak sanggup, bahkan belajar Iqra udah dewasa gitu kan, itu kan akan sulit banget ya, nggak segampang karena udah dewasa pasti kan udah ngerti, nggak gitu juga, belum kita membagi waktu. Betul. Gitu ya, luar biasa. Tapi BTW calon suami lulus nggak nih? Alhamdulillah, mumpung ada suaminya di sini. Oke, Masya Allah. Nah, boleh kasih saran buat sahabat rukun, bagaimana sih agar tetap bisa menjaga sikap dengan kondisi ada tekanan lah, mungkin dengan perbedaan pendapat seperti itu. Mungkin sahabat rukun juga kan ada 20-30% subscriber kita justru non-muslim. Oke. Mungkin ada yang berdebat atau mungkin kepo, bahkan ada yang DM kita pingin login tapi belum berani ataupun sikapnya belum kuat gitu. Kalau itu pesan saya cuma satu. Kalau memang udah dapet hidayahnya atau emang udah mantap sama jalan yang mau dituju, ya gimana pun caranya kita tunjukin sikap yang tegas gitu. Tapi tegasnya itu dalam artian ya kita kasih pemahaman lah gitu ke orang tua kita. Karena kalau saya prinsipnya itu memang harus orang tua dulu yang tahu tentang kita mau ngambil tindakan apa. Iya. Karena kan yang akan jadi tameng kita juga orang tua. Gitu. Kalau misalnya ada cekcok sama orang tua ya baik-baik lah, diomongin baik-baik gitu. Karena kalau emang dasarnya kitanya udah kuat dan kitanya memutuskan pasti ada jalannya kok gitu. Dan untuk orang sekitar, pendapat orang sekitar, orang mau ngomong apa tentang kita, ya itu opininya mereka, balik lagi. Kita punya hak kita punya keputusan kita yang menentukan atas hidup kita tuh kita gitu, bukan orang-orang gitu. Karena kan kita mengambil keputusan apa, kita harusnya sih udah punya konsekuensinya gitu. Daripada kita dengerin omongan orang yang kita belum tahu konsekuensinya, lebih baik ya udah jalanin aja apa yang udah jadi keputusan kita masing-masing gitu. Masya Allah. Bagaimanapun juga kan orang tidak bisa kita atur pendapatnya. Betul. Ya. Lebih baik kita mengatur diri kita dengan resiko apa yang kita pilih ya. Iya betul. Keren banget nih. Jadi motivator ya. Semoga kita doain sahabat rukun, Kak Kezia ini bisa istiqomah. Amin. Dalam belajar Islamnya. Toh juga kan mualaf sama Kodondi. Itu tagih aja kalau misalnya mau belajar apa, iya, kalau misalnya mau kursus apa, ini masalah titik teks kristologi monggo sama Kodondi. Buat sahabat rukun juga, terima kasih sudah menonton. Kak Kezia berkenan untuk sharing sama kita, makasih banyak. Semoga yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Amin. Buat sahabat rukun tentunya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan di-share ke grup WhatsApp keluarga. Ya biar bisa viral juga. Lu di doang memang viral. Aduh. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.